Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Sita Rahmawati, yang kedua Isna Eliani, dan yang ketiga Suci Indasari akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Menyusun Bahan Pembelajaran Kemampuan Berbahasa Lisan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu bahasa lisan. 1. Pengertian bahasa lisan. Berbicara merupakan salah satu ragam bahasa lisan. Berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucap bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan lisan. Penggunaan ragam bahasa lisan memiliki keuntungan, yaitu karena hadirnya peserta bicara sehingga apa yang mungkin tidak jelas dalam pembicaraan dapat dibantu dengan keadaan atau dapat langsung menyebutkan bahwa ada 4 alasan mengapa bahasa lisan itu penting dalam komunikasi. Yang pertama yaitu ada faktor kejelasan, yang kedua faktor kecepatan, yang ketiga dapat disesuaikan dengan situasi, kemudian yang keempat ada faktor efisiensi. Kemudian 2, penggunaan bahasa ragam lisan. Penyimak dan pembaca dalam hal proses berbahasa berfungsi sebagai penerima, sedangkan pembicara dan penulis berfungsi sebagai orang yang memproduksi bahasa. Komunikasi antar pembicara dan pendengar atau penulis dengan pembaca dapat berjalan lancar apabila di antara kedua belah pihak terdapat dalam masyarakat bahasa yang sama. Dengan demikian, setiap bahasa memiliki perangkat sistem, yaitu sistem bunyi bahasa, sistem gramatikal, tata makna, dan kosakata. Perangkat sistem ini ada dalam benak penutur. Baik, kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Suci Indasari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Suci Indasari akan menjelaskan bagian B, menyusun langkah-langkah bahan pembelajaran kemampuan berbahasa lisan. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Agar strategi yang dipilih dan diterapkan dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip yang melandasi pembelajaran berbahasa lisan. Ada yang pertama, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang diketahui oleh guru dan siswanya. Kemudian yang kedua, ada pengajaran keterampilan berbahasa lisan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. Kemudian yang ketiga ada pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif terbuka pada diri siswa. Kemudian yang keempat ada pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus benar-benar mengajar, bukan menguji. Artinya, skor yang diperoleh siswa harus dipandang sebagai balikan bagi guru. Ada beberapa strategi pembelajaran berbahasa lisan yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama ada menjawab pertanyaan. Latihan menjawab pertanyaan secara lisan berdasarkan bahan simakan sangat menunjang pengembangan keterampilan berbahasa lisan siswa. Beberapa strategi pembelajaran berbahasa lisan yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama ada menjawab pertanyaan. Latihan menjawab pertanyaan secara lisan berdasarkan bahan simakan sangat menunjang pengembangan keterampilan berbahasa lisan siswa. Ada 5 pertanyaan yang perlu disajikan seorang guru. Yang pertama ada siapa yang berbicara, kemudian yang kedua ada apa yang dibicarakan, kemudian yang ketiga ada mengapa hal itu dibicarakan, kemudian yang keempat di mana hal itu dibicarakan, dan yang kelima ada bila hal itu dibicarakan. Kemudian ada bermain tebak-tebakan. Bermain tebak-tebakan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Cara yang sederhana yaitu guru mendeskripsikan secara lisan suatu benda tanpa menyebut nama bendanya. Kemudian tugas siswa menerka nama benda tersebut. Kemudian ada memberi petunjuk. Memberi petunjuk seperti petunjuk mengajar semua, petunjuk mengenai arah, atau letak suatu tempat, memerlukan sejumlah persyaratan. Petunjuk harus jelas, singkat, dan tepat. Siswa yang sering berlatih memberi petunjuk secara lisan akan lebih terampil berbicara. Kemudian ada identifikasi kalimat topik. Guru membacakan sebuah paragraf, siswa menuliskan kalimat topiknya. Kemudian ada main peran.
mengapa hal itu dibicarakan, kemudian yang keempat, di mana hal itu dibicarakan, dan yang kelima ada bila hal itu dibicarakan. Kemudian ada bermain tebak-tebakan. Bermain tebak-tebakan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Cara yang sederhana yaitu guru mendeskripsikan secara lisan suatu benda tanpa menyebut nama bendanya. Kemudian tugas siswa menerka nama benda tersebut. Kemudian ada memberi petunjuk. Memberi petunjuk seperti petunjuk mengajar semua, petunjuk mengenai arah atau letak suatu tempat memerlukan sejumlah persyaratan. Petunjuk harus jelas, singkat, dan tepat. Siswa yang sering berlatih memberi petunjuk secara lisan akan lebih terampil berbicara. Kemudian ada identifikasi kalimat topik. Guru membacakan sebuah paragraf, siswa menuliskan kalimat topiknya. Kemudian ada main peran. Main peran di sini adalah simulasi tingkah laku dari orang yang diperankan. Tujuan peran di sini yaitu untuk melatih siswa menghadapi situasi yang sebenarnya, melatih praktik berbahasa lisan secara intensif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya berkomunikasi. Kemudian ada bercerita. Bercerita menuntun siswa menjadikan pembicara yang baik dan kreatif. Dengan berbicara, siswa dilatih untuk berbicara jelas, dengan intonasi yang tepat, menguasai pendengar, dan untuk berperilaku menarik. Kemudian ada dramatisasi, yaitu adalah kegiatan mementaskan lakon atau cerita. Biasanya cerita yang dilakonkan sudah dalam bentuk drama. Melalui dramatisasi, siswa dilatih untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya dalam bentuk bahasa lisan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Isna Eliani. Kepada Isna dipersilahkan. Baik, saya Isna Eliani akan melanjutkan materi tentang mengadakan evaluasi akhir. Jadi, evaluasi itu bukanlah merupakan sebuah unsur tunggal dalam pembelajaran. Ada 4 unsur utama yang harus ada dalam proses belajar mengajar, yaitu tujuan, bahan, metode, dan alat, serta penilaian. Tujuan sendiri berfungsi sebagai arah dari proses belajar mengajar. Pada hakikatnya, rumusan tingkah laku yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah menerima atau menempuh pengalaman belajarnya. Bahan adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang dijabarkan dari kurikulum untuk disampaikan atau dibahas dalam proses belajar mengajar agar sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan yang terakhir merupakan penilaian. Penilaian ini tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Adapun hakikat dan kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Pada hakikatnya, evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai suatu pembelajaran bahasa diselenggarakan untuk mencapai sejumlah tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan telaah mendalam terhadap kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang kedua ada prinsip evaluasi. Pada prinsip ini, evaluasi keterampilan berbahasa seseorang perlu diperhatikan untuk melakukan penilaian, yaitu antara lain prinsip objektivitas, prinsip kontinuitas, prinsip integritas, dan prinsip kooperatif. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Adapun jenis-jenis penilaian yaitu penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Dan yang terakhir adalah tahapan dalam pembuatan tes. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk menyusun soal yang baik, yaitu yang pertama, menentukan tujuan tes atau soal. Kedua, melakukan analisis kurikulum. Ketiga, menyusun kisi-kisi. Keempat, penulisan butir soal. Kelima, melakukan telaah instrumen secara teoritis. Keenam, uji coba tes. Dan yang ketujuh, merevisi soal. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi